Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum biqaulillahi ta'ala: ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Surat Saffat 22-23. Ayat ini kaum muslimin memberi penjelasan kepada kita supaya kita tidak berbuat zalim. Maka Allah berfirman: ukhsurul ladzina zalam. Wahai malaikat, kumpulkan orang-orang berbuat zalim di permukaan dunia itu. Wa azwajam, dan kelompok-kelompok mereka. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, seret mereka ke neraka jahim. Dan ini peringatan untuk kita semuanya kaum muslimin. Berbuat zalim hukumnya haram. Kalau kita dizalimi tidak mau, jangan menzalimi orang. Karena itu Allah Ta'ala melarang kita berbuat zalim, karena kita sendiri tidak mau dizalimi. Bagaimana kita mau menzalimi orang? Kemudian juga perlu kita fahami bahwasanya makna zalim ini banyak sekali. Kalau bahasa kita menganiaya. Kalau bahasa Al-Quran, zalim itu adalah kebalikan daripada adil. Wadu'us syai' ghaira mawdi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya berbuat zalim. Puncaknya zalim berbuat syirik kepada Allah. Di antara makna zalim yang lain, mereka merugikan orang lain, menganiaya, kemudian tidak menafkahi istri dan anak, zalim. Mengurangi timbangan, zalim. Mencuri, zalim. Berbuat dusta, zalim. Ini yang harus kita fahami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Padahal Allah punya kehendak, tapi mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah Ta'ala berfirman: wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Rabbmu yaitu Allah tidak menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzalamil lil abid. Saya pun tidak pula berbuat zalim kepada hamba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Fussilat 46 dan juga surat Qaf 29. Jadi Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba, padahal punya hak, tapi Allah tidak berbuat zalim.
Bagaimana kita mau berbuat zalim? Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersumber salah seorang sahabat yang namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, yang mana ini adalah hadis qudsi, yang mana beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Allah taala? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ala ibadi fala tadzalamu. Allah berfirman, saya ini loh mengharamkan diriku berbuat zalim, mengharamkan hambaku berbuat zalim. Wahai hambaku, janganlah kamu berbuat zalim. Adapun Allah taala menghukum orang itu masuk neraka, itu karena kezaliman hamba. Bukankah Allah taala berfirman yang menyebutkan bahwasanya man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Tidaklah orang melakukan perbuatan dosa melainkan dihukum semisalnya, dan itu menunjukkan adilnya. Bayangkan kita kaum muslimin, kalau di permukaan dunia orang berbuat zalim dibiarkan, akan terjadi kehancuran. Oleh karena itu Allah Ta'ala menghukum orang berbuat zalim sebagai bentuk adilnya. Tetapi man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala untuk dirinya. Inilah yang harus kita fahami kaum muslimin. Sekarang yang menjadi sebab kenapa orang itu berbuat zalim, karena manusia punya sifat hawa nafsu dan ingin berbuat zalim. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarah pada zaman dahulu, penyebab zalim itu diantaranya karena kekufuran. Mereka merasa pengikutnya banyak, merasa dia kuat, merasa punya kedudukan, sehingga mereka berbuat zalim. Contohnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam berbuat zalim. Contohnya Fir'aun berbuat zalim. Contohnya Namrud berbuat zalim. Kaum Ad, kaum Samud. Dan juga kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pamannya. Tapi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh orang berbuat zalim itu dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia. Ditenggelamkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Dikalahkan Fir'aun karena menzalimi Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan di Laut Merah. Demikian juga Raja Namrud yang lainnya. Tidak ada sejarahnya orang berbuat zalim di permukaan dunia lalu dihidupkan bahagia oleh Allah. Itu hukuman di dunia. Belum lagi hukuman di neraka. Allah Ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Fir'aun dan para tentara yang kufur dalam kubur. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddul adzab. Maka pada hari akhirat, apa katanya Allah Ta'ala, berita kepada malaikat, masukkan mereka kepada azab yang paling pedih. Ini bahaya orang berbuat zalim. Karena itu kaum muslimin ini memberikan peringatan untuk kita semuanya, jangan sampai kita berbuat zalim. Kemudian juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak berbuat zalim, yang mana disebutkan di dalam hadis Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengutus utusannya yaitu Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk berdakwah sendirian, yang dihadapi orang Yahudi Nasrani, yang dihadapi oleh Majusi, yang dihadapi adalah kaum Majusi. Maka beliau berpesan, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Wahai Mu'adz bin Jabal, aku wasiatkan kepadamu, hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi, karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah kaum muslim. Berapa banyak orang yang menganiaya dihukum oleh Allah Ta'ala. Bukan yang menganiaya, bukan yang dianiaya menghukum, tapi karena doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dan juga para sahabatnya mau dibunuh,
oleh Fir'aun, maka fa'asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Pergilah kamu malam hari wahai Nabi Musa dan juga pengikut, kamu akan dikejar. Allah Ta'ala menghukum, bukan Nabi Musa dihukum, tetapi yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu hukuman Allah Ta'ala. Dan kadangkala pula mendapatkan penyakit yang tidak bisa diobati. Dan mereka sengsara hidupnya karena apa? Kedzaliman. Karena itu kaum muslimin, jadilah orang yang tawadhu. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah, bukan dari api. Maka tidak ada kemuliaan di antara kita ini di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Hati-hati doanya orang yang dizalimi. Mereka tidak mampu melawan orang yang kuat, tetapi selalu mohon kepada Allah. Inilah yang harus kita fahami. Maka selanjutnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak, yaitu ditolak doanya dia kepada Allah. Dengan syarat yang berdoa ini harus orang yang ahli tauhid, yang murni hanya berdoa kepada Allah. Siapa yang tidak ditolak doanya ini? Pertama, da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang shaim yang siam sampai berbuka. Upayakan ketika kita siam, perbanyak doa. Terutama kalau kita menghadapi sekian banyak ujian. Orang-orang berbuat zalim, sempatkan diri mohon kepada Allah. Yang nomor 2, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Pemimpin yang adil dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Bayangkan Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Tenggelamkan semuanya. Karena beliau menjadi seorang Nabi, pemimpin umat. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Nabi Nuh alaihissalam berkata, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini kalah diserang oleh mereka. Tolonglah ya Allah. Ditolong oleh Allah Ta'ala. Fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Allah membuka langit dengan hujan yang deras. Wa fajjarnal arda uyunan. Dan Allah mengeluarkan mata air atau sumber di bumi sehingga meledak. Yang diselamatkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai kita berbuat zalim walaupun kita memiliki apapun. Hakikatnya kita ini adalah manusia yang sama dari anak Adam. Selanjutnya pula yang nomor 3, wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fauqal ghamami. Dan doanya orang yang dizalimi, maka diangkatnya oleh malaikat doanya di atas awan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah Ta'ala membuka pintu langit itu untuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu rabbu, maka berkata Allah Ta'ala, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'da khinin, aku akan menolong kamu hambaku yang dizalimi walaupun beberapa saat. Inilah hati-hati kaum muslimin. Ya, tidak kena di dunianya, kena di alam kuburnya, kena pula di alam akhiratnya. Bahkan pula kadangkala di dunia sudah dihukum oleh Allah Ta'ala sebagaimana raja-raja yang kufar pada zaman dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kaum muslimin, perlu kita fahami hal ini, karena manusia itu punya sifat zalim. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu banyak kufurnya, banyak berbuat zalimnya. Tapi insyaallah kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal saleh, akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan zalim. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang mana bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Pertama, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, da'watul madlumi, doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang musafir. Nah, ya. Perhatikan kita dalam musafir, sempatkan zikrullah, sempatkan kita mohon kepada Allah.
karena safar qit'atun minal adab, bagian daripada azab. Maka hendaknya kita berdoa, terutama ketika kita melewati jalan-jalan orang yang diragukan keganasannya. Maka a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang nomor 2 wa da'watul musafi. Nomor 3 wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua terhadap anak. Oleh karena itu seringlah kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kekuatan doa ya kawan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan yang lainnya. Karena orang berdoa berhubungan dengan Allah, dan Allah huwal ghaniyul hamid. Kemudian juga orang kafir pun jika dizalimi Allah taala mengabulkan doanya. Tidak boleh orang kafir dizalimi, karena kita tidak boleh berbuat zalim. Siapapun kita dilarang berbuat zalim. Tapi kalau orang itu menghukum dia bersalah, bukan berbuat zalim, karena melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada seorang musyrik ketika dia naik, yaitu di atas laut berlabuh, apa katanya? Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Itu orang musyrik dia. Ketika mereka berada di tengah laut, diambang oleh gelombang yang besar, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala murni, tidak dipanggil yang lain kecuali Allah. Allah selamatkan mereka di daratan. Subhanallah. Bahkan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal madlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani. Hati-hatilah kamu, ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang dizalimi walaupun dia kafir. Jangan menganggap itu kafir lalu kita zalimi. Kita pinjam uang lalu tidak dikembalikan. Mencuri barangnya orang kafir, merusak barangnya orang kafir tidak boleh. Kecuali kalau mereka merusak kaum muslimin, itu namanya al-adlu. Ya, jadi kita dilarang. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang gandum kepada orang Yahudi. Orang Yahudi musuh utamanya kaum muslimin. Tapi beliau menggadaikan baju perangnya untuk sebagai jaminan hutang. Subhanallah. Inilah muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua lapisan manusia. Maka beliau menghindarkan diri dan melarang sahabatnya berbuat zalim. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga dihasankan oleh Albani, da'watul mazlumi mustajabatun. Doanya orang dizalimi dikabulkan. Wa in kana fajiran fajawruhu ala nafsih. Sekalipun orang dizalimi ini dia curang, karena curangnya kembali kepada dirinya sendiri. Tapi orang curang kemudian dia dizalimi oleh orang yang bukan karena sebab kecurangannya, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Inilah pentingnya kaum muslimin meningkatkan bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang pemurah, menjadi orang belas kasihan kepada saudara, menjadi orang yang suka memaafkan. Jangan sampai karena kita ini orang kaya, karena kita ini orang yang kuat, karena kita memiliki yang lainnya lalu timbul kezaliman, yang itu adalah waswas syaitan, dan kita perlu beristiadah kepada Allah. Selanjutnya pula beliau bersabda, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha tas'atu ila samai ka'annaha syararatun. Hati-hati loh kamu dengan doanya orang dizalimi, karena doanya pergi ke langit seperti api yang menyulut. Subhanallah kaum muslimin. Begitulah pentingnya kita memahami. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap anak kita, istri kita, tetangga atau yang lainnya, sekalipun kita memiliki sesuatu kemampuan.
karena kemampuan itu adalah titipan dari Allah Ta'ala yang Allah akan menanyakan kepada kita semuanya. Begitulah yang dapat kita sampaikan. Semoga kita menjadi orang selalu tawadhu, menjadi orang yang berbuat adil kepada siapapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dalam khutbah yang nomor 2 ini kami mengingatkan pula satu hadis, dua hadis sebagai tambahan penyempurna untuk khutbah yang pertama. Kerugian di akhirat bagi orang berbuat zalim. Kerugian di akhirat. Kalau kerugian di dunia paling pol sejauh kita hidup di dunia. Kerugian di akhirat selamanya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah mengambil tanah, hutang tidak dibayar atau yang lainnya, falyatahallal minha, segera diurusi, segera diselesaikan di dunia. Mengapa? Fa innahu laisa sammati narun wala tirhaman min qabli ay yu'khadha li akhi min hasanatihi. Karena besok pada hari kiamat tidak ada manusia yang ketika dibangunkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat lalu mempunyai harta emas dan perak untuk mengembalikan hutang itu. Tetapi manusia akan diambil kebaikannya. Nah, kalau manusia itu tidak ada kebaikan untuk membayar kezalimannya, fa ukhidat min sayyiatihi, diambilkan dosanya orang yang dizalimi ini, faturikhat ala dzalimi, kemudian dituangkan kepada orang berbuat zalim, faturikhat finnar, lalu dimasukkan di dalam neraka. Ini peringatan dari beliau, siapapun sekarang juga sebelum nyawa ini dicabut oleh malaikat, kita punya kezaliman, segera kita selesaikan sebelum nyawa ini ditarik oleh malaikat. Karena Allah Ta'ala membuka tobat kita malam yugharhir, sebelum sekarat maut. Hadis yang nomor 2 yang terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayatkan Imam Muslim, man akhadha sibran minal ardi dzulman, siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang itu diambilnya secara zalim, tuwika ila yaumil qiyamati sab'ina aradina, besok satu jengkal itu akan digali selapis 7 bumi ini dan akan dipikulkan di pundaknya. Itu satu jengkal. Bagaimana kalau 1 meter? Bagaimana kalau 1 hektar? Diambil yang itu bukan miliknya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kaum muslimin. Faedahnya kita mendengar ayat Al-Quran, faedahnya kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keimanan kita kepada kitab Allah, sebagai bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana faghfir lana dzunubana Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika
wa jami'i sakhatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.